Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dibuat ada 4 ya, 1, 2, 3 ya, dibuat 3 potong. Nah seperti itu. 1 Nabi Isa pegang, 1 dikasih yang ngikutin orang Nabi Isa tuh yang jalan. Nah 1 lagi sengaja dibiarkan saja. Nah ceritanya ya, Nabi Isa makan roti ada 3 potong. Kemudian ya makan dah, Nabi Isa makan, orang yang nemenin makan, ya habis 2 potong, tinggal 1 habis. Nabi Isa lalu ke pinggir sungai cuci tangan, selesai dibalik lagi, yang sepotongnya udah nggak ada, ya itu yang sepotongnya udah nggak ada. Nabi Isa tanya, ini roti yang sepotong siapa yang makan? Kata temennya tuh, saya kagak tahu. Nah begitu, saya kagak tahu. Padahal Nabi Isa ya kalau mau menuduh mah gampang aja, emang lu yang makan siapa lagi? Ya orang kita berdua doang. Nah begitu. Tapi Nabi Isa nggak mau menuduh, nggak mau. Dia pengen jujur. Siapa yang ngambil nih roti ini? Saya kagak tahu. Ya udah. Itu akhirnya perjalanan Bapak Saudara, itu Nabi Isa ngasih ya bentuk-bentuk kebesaran Allah supaya tujuannya ya orang ini ngaku bahwa tuh roti dia yang makan. Dia bisa jalan di air, Nabi Isa sama dia. Binatang, kijang dia sembelih dimakan, udah satenya dimakan habis, kemudian dari ya daging tersebut kembali lagi jadi ya kijang lagi hidup. Tetap aja dia kagak ngakuin. Ya, napas banget dibilang, ya emas yang 3 potong, ya 1 potong buat saya, 1 potong buat ente. Nah tinggal 1 lagi, 1 potong lagi buat siapa? Buat orang yang ngaku makan roti tadi. Baru dia ngaku, iya bener tadi saya ngaku, ya, saya yang makan roti. Tuh begitu. Itu karena pengaruh sama apa? Sama harta. Kalau kekuasaan Allah diperlihatkan, tetap aja dia masih berani. Ya, padahal udah dikasih tahu nih orang kalau jalan di atas air, masalah itu kekuasaan Allah bener, nggak ada yang bisa. Kita kalau di laut ya nggak bisa jalan di atas air. Sungai makanya kita ada jembatan, nggak bisa kita lewat di atas air jalan gitu. Nabi Isa tuh bisa lewat, sama orang tadi dituntun bisa. Suruh ngakuin tadi yang makan roti siapa, tetap aja dia kagak ngaku. Padahal itu dikasih kekuasaan begitu. Ketika dia bilang itu emas yang 1 potong lagi, kan belum ada yang punya, ya saya berikan secara cuma-cuma buat yang ngaku makan roti tadi, sepotong lagi. Baru ngaku saya Nabi Isa. Nah begitu. Jadi manusia kalah kalau sama harta. Tuh, kalau sama harta tuh udah pasti kalah. Orang punya prinsip, wah hebat banget prinsipnya. Ya bagaimana nih cara mempengaruhi? Gampang. Duit ya 10M tuh. Duit 1 karung mau nggak? Bisa dilepas tuh. Ya, iya udah tenang aja, yang penting duit sekarung, kapan lagi duit sekarung dapat. Tuh begitu. Jadi memang ya harta dunia itu bisa mempengaruhi seseorang. Orang yang udah begitu baiknya bisa lupa sama kebaikannya karena gara-gara harta. Ya pangkat, jabatan. Itu Nabi Isa udah bilang begitu. Nah makanya kata Nabi Isa, tidaklah seseorang itu ya dibilang solih sehingga dia bisa menyamakan di sisinya emas dan tanah. Intah. Selesai apa yang dikatakan oleh Nabi Allah Isa.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jama'al mala min ghairi haqqihi, siapa-siapa yang mengumpulkan harta tanpa haknya, sallatahullahu alal ma'i wattin, maka nanti Allah akan kuasakan dia di atas air dan di atas lumpur. Ada orang udah ngumpulin harta, cara bagaimana aja banyak bener, tiba-tiba ya dia nggak tahu, semuanya kesiram sama lumpur semua, ya ditinggalkan habis aja begitu. Ya itu yang kemarin Gunung Semeru itu ada informasi satu rumah ya itu yang nyelapa ya itu kagak masuk ke situ, ya nggak masuk. Ternyata selidik punya selidik siapa? Ini ada rumah seorang guru yang hari-hariannya ngajar Al-Quran. Tuh begitu. Jadi tuh bisa belok begitu, padahal di daratan rendah, dia kagak mau masuk. Tuh Allah kasih kekuasaan, ya kebesarannya tuh begitu. Ya, orang yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar menjalankan ajaran Allah, ya hari-hariannya begitu, ya bisa begitu Bapak Saudara. Ya, jadi banyak tuh. Ya dulu di Galunggung kan banyak juga ya. Ada yang aneh-aneh. Pokoknya setiap kejadian ada aja tuh yang Allah perlihatkan. Di Aceh juga pernah kan diperlihatkan. Ya banyak tuh di Aceh dulu waktu tsunami. Ya yang kelihatan ya dia udah pasti ya bakalan mati, tapi Allah kasih perlindungan. Nah seperti itu ya, jadi artinya banyak tuh orang-orang yang udah ngumpulin harta tapi dengan jalan-jalan yang tidak benar, akhirnya Allah ya kuasakan dia hartanya di atas air. Kalau di atas air berarti apa? Banjir, habis ke bawah air. Kalau atin lumpur ya habis ya itu terendam ya dengan lumpur-lumpur, habis semuanya. Ya itulah yang namanya manusia, nggak punya kekuasaan apa-apa. Ya begitu. Rawahul Baihaqi, hadis ini riwayat Imam Baihaqi. Hakahu Abdul Wahhab, diceritakan ini oleh Imam Abdul Wahhab bin Ahmad fil Badril Munir, dalam kitabnya namanya Badril Munir. Wala mani'an lahu, kemudian orang yang beriman tidak boleh menghalang-halangi lahu bagi hartanya, ail mali an haqi, daripada haknya. Orang mukmin juga nggak boleh menghalang-halangi hartanya. Dia punya ya kewajiban memberikan hak buat orang lain. Di dalam hartanya ada hak orang fakir, ada orang miskin, dikagak kasih. Nah itu namanya dimani, penghalang. Nah itu jangan. Jadi kalau orang-orang kaya tuh ya dia harus bisa memberikan dari hartanya itu buat orang lain, karena memang di dalam hartanya ada hak orang lain. Makanya harus suka berinfak, bersedekah. Jangan mani, jangan menghalang-halangi untuk berinfak dan bersedekah. Tuh orang Islam nggak boleh punya sifat pelit ya, sehingga dia tidak mau memberikan sesuatu dari hartanya buat orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun ala babil jannati, tertulis di pintu surga. Jadi nanti di pintu surga ada tulisan. Ini tulisannya begini Bapak tandai nih. Kalau nanti Bapak masuk surga, ingat waktu ngaji. Ya, kata Ustadz dulu waktu ngaji, di dalam pintu surga tuh ada tulisannya. Anti haramun alal bakhili, tuh begitu tulisannya. Ini Nabi yang bilang. Ya, kata Nabi dalam hadis ini, di pintu surga ada tulisan, engkau diharamkan buat orang yang bakhil. Tuh, engkau di sini masih surga. Jadi surga haram buat orang yang pelit. Tuh, jadi orang pelit jangan pengen masuk surga ya, nggak boleh. Ini semua ada hadisnya. Ya, ini ada hadisnya nih. Orang pelit haram masuk surga, walaupun rajin sholatnya. Ya,
tapi pelit banget. Kan kadang-kadang ada orang kaya rajin sholat, pelitnya Masya Allah, jangan diceritain dah ya. Nah begitu. Nah ini dalam hadis begitu, anti haramun alal bakhil ya, engkau kata Nabi sorga ya haram untuk orang bakhil. Jadi orang bakhil nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang masuk surga. Nah begitu, makanya kita jangan bakhil Bapak Saudara ya. Ya kita jangan bakhil ya, kita disuruh dermawan ya. Sholat ya kalau orang kaya nggak ada artinya kalau dipelit. Nah, seperti itu ya. Jadi orang kaya itu ada amalan yang terbaik buat dia apa? Dermawan. Kemudian wa mani'iz zakah, haram juga ya di sorga itu yang tidak mau mengeluarkan zakat. Mani'iz zakat itu artinya ya mencegah zakat. Jadi kalau ada orang kaya kalau mau zakat, wah haram masuk surga. Nah yang ketiga wadayus. Dayus artinya suami yang kagak pernah cemburuan ketika istrinya berbuat dosa dan maksiat. Dia tahu nih istrinya berbuat macam-macam dosa, tapi suaminya tenang-tenang aja, kagak nasehatin, ya, kagak pernah negor, ya. Emang apa? Karena suami takut sama istri. Tuh, jangan sampai ada suami takut sama istri. Ya, Ustaz, kalau saya bilangin marahan dia, nah gitu. Lah ente, masa sama bini takut? Ya, nggak boleh. Ya, yang ditanya nanti ente sebagai suami. Tuh, suami kalau berbuat dosa maksiat, ya itu ya istri yang saya maksud. Kalau berbuat dosa dan maksiat, nanti suami diam aja. Nanti suami ya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan suami dayus. Makanya suami dayus walaupun dia sholat tapi dayus dia. Ya, itu termasuk nggak boleh masuk surga. Nauzubillah min zalik. Ya, nah makanya kita nih ya jadi suami harus ya benar-benar tegas. Kalau istri berbuat dosa, apalagi diserong, wah kacau dah. Ya, kalau suami serong, nauzubillah min zalik, ya lebih bagus kita cerai. Ya, jangan Ustaz. Ya, saya cinta banget sama dia, biarin aja dah. Yang penting orang lain gak ada yang tahu. Nah, ente tahu sih, cuma saya diamin aja. Nah, itu dayus namanya. Ya, istri berbuat serong, berbuat maksiat, jalan sama laki-laki lain, kita tahu, kita diamin aja. Nah, itu dayus. Ya, haram masuk surga tuh suami yang begitu. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya kita harus tegas. Kalau ada istri melakukan kesalahan, panggil, nasehatin dengan cara-cara yang baik. Sekali nasehatin gak kena juga, besok nasihat lagi gak kena juga. Wah, ini kita harus punya tindakan yang tegas. Nah begitu, biar supaya istri takut berbuat dosa maksiat. Sebab ketika istri berbuat dosa maksiat, itu yang bertanggung jawab suami. Kok begitu Ustaz? Iya, inilah tanggung jawab suami begitu. Beda kalau suami berbuat dosa. Suami berbuat dosa, istri enggak dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Tapi kalau istri berbuat dosa maksiat, nanti suami dimintai pertanggungjawabannya. Tuh, makanya kalau istri mau kemana-mana harus izin. Kita pulang nih Pak, enggak ada istri, cari. Nih bini gue kemana nih? Nah begitu. Dipergi, kasih tahu kalau mau pergi izin dulu. Tuh, jangan sampai masa suami kehilangan istri nyari-nyari ke tetangga, bini gue mana ya, lu lihat nggak? Nah begitu. Jangan. Ya. Jadi makanya istri yang tahu ya aturan agama, setiap kali di keluar rumah minta izin sama suami. Bang, saya mau ngaji. Tuh mau ngaji aja izin. Bagaimana mau yang lain? Ngaji izin. Bang, saya mau ngaji ya, izin. Cium tangan dia. Ya udah sana pergi ngaji. Tuh, pulangnya
ya assalamualaikum cium tangan lagi, pulang dari ngaji. Apalagi mau pergi yang lain-lain. Orang pergi ngaji aja mesti izin. Begitu aturannya. Itu namanya istri yang sholihah, begitu. Ya. Nah kalau kita nggak begitu tuh, ya kita ajarin. Kan tergantung bagaimana kita, Bapak Saudara. Ya istri itu, jadi kita ajarin, kasih nasihat secara baik-baik, gitu. Sebab perempuan itu seperti pohon yang bengkok. Kalau mau dilurusin, hati-hati. Kalau main kasar aja patah nggak? Patah. Tapi harus dilurusin ya, secara baik. Nah begitu. Itu Rasul yang ngajarin. Rasulullah yang mengajarkan begitu. Ya. Makanya dayus itu ngeri. Di sini ada hadisnya begitu. Jadi surga haram. Satu buat orang yang pelit. Dua ya pencegah zakat yang kagak mau zakat. Yang ketiga suami yang dayus. Artinya dayus yaitu dia rela ketika istrinya melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah itu namanya suami yang dayus. Allazi yarda bil qabihi ala aqlihi. Zakara zalika Abul Lais. Nah yang menjelaskan itu adalah Imam Abul Lais fil Jawahir, di dalam kitab Al Jawahir. Ya itu dalam kitab Al Jawahir dijelaskan begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, innallaha jawadun, sesungguhnya Allah itu maha dermawan, yuhibbul jawada, cinta sama yang dermawan. Allah dermawan, makanya kalau ada hambanya yang dermawan, Allah demen, Allah cinta sama hambanya yang dermawan. Rawahu Tirmizi, ini hadis lewat Imam Tirmizi. Wa qala, dan beliau bilang, as-sahiyyu qaribun minallah, dermawan, orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Wa qaribun minan nas, dekat sama manusia. Wa ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Tuh orang yang dermawan sama Allah dekat, sama manusia juga dekat. Orang pada demen gak sama yang dermawan? Demen. Kita punya tetangga orangnya dermawan banget, demen gak kita? Demen. Tuh begitu. Nah, yang kagak demen neraka, makanya neraka jauh dari orang yang dermawan. Sekarang yang bakhil, kata Nabi, wal bakhilu, bermula orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dari Allah, wa ba'idun minan nasi, jauh dari manusia, wa ba'idun minal jannati, jauh dari surga. Itu orang pelit tuh. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Manusia nggak demen sama orang pelit, ya. Orang pelit sama orang pelit aja kagak demen. Bener Pak, serius, ya. Padahal dia pelit, sama orang pelit dia kagak demen. Gua kagak demen sama orang pelit, emang apa? Ya gua demen aja, ya. Padahal dia mau pelit, tuh begitu. Jadi orang pelit aja kagak demen sama orang pelit. Nah itu, jadi manusia itu jauh, ya, dari orang yang pelit. Gitu. Kita punya tetangga orang kaya tapi pelit banget, nggak ada manfaatnya, ya nggak ada manfaatnya, ya. Jadi ya kita nggak boleh punya sifat bakhil. Ini Nabi yang bilang, ya jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya dari neraka. Nauzubillah min dzalik. Wal bukhlu, dan bakhil itu man'ul wajib, ya tidak mau melakukan yang wajib. Zakat wajib, dia kagak mau melaksanakan, tuh bakhil. Wastis'abul atiyati, dan merasa berat kalau memberi. Kalau memberi itu kayaknya berat banget kan. Ya, kita mau ngasih nih, ya kayaknya berat banget. Uang itu tuh kotak amal, mau ngasih aja nih 100.000 kayaknya, aduh gede banget, nggak jadi 50.000. 50.000 kayaknya masih berat juga, nggak jadi 20.000. 20.000 masih berat juga, nggak jadi 10.000. 10.000 kayaknya masih gede banget, nggak jadi 5.000. 5.000 nggak jadi juga 2.000 akhirnya. Ya, itu 2.000 akhirnya dikasih. Ya Allah, kotak amal akhirnya 2.000 mulu udah. Ya, pengurus musola beresin 2.000 lagi, 2.000 lagi, 2.000 lagi.
Coba kalau kotak amal musola, ya uangnya 50.000, 100.000, itu kita ngitungnya juga semangat. Semangat kira-kira? Semangat. 150, 150, 150. Masya Allah enak banget ada. Nah, begitu. Cuma kita emang berat. Kalau yang namanya ya untuk hal-hal begitu, kayaknya 50.000 berat banget sama kita. Kayaknya gede banget. Padahal tuh Pak, 50.000 kita kasih bini kita suruh ke Indomaret, mau gak dia? Kagak mau. Telur berapa duit sekilo sekarang? Tuh. Minyak goreng berapa sekarang? Ya, Neng beli telur sama minyak goreng, kasih 50.000 dilemparin. Abang ya, suruh beli telur sekilo, suruh beli minyak 2 liter, masa uang 50.000? Tuh, kayaknya 50.000 gede banget. Ya, kalau buat sodako. Tapi buat ke Indomaret, jangankan 50.000, 100.000 aja. Ya Allah. Gas aja udah naik lagi sekarang. Ya, gas naik lagi sekarang. Ya, biasanya 100 berapa tuh? Ya, sekarang udah pokoknya naik lah. Ya. Ya Allah, kita ya infak sodako masih segitu-gitu juga nggak pernah naik. Mestinya kita juga harus naikin. Gas naik, sodako, infak harus naik. Begitu. Lah dari dulu patokannya 2.000 terus. Ya Allah, infak masih 2.000 aja. Ya, lah kencing aja pakai naik juga udah. Iya. Nah ini nih kita harus paham. Itu jangan kalau sama sodako kayaknya berat banget. Nah jangan Bapak Saudara. Itu namanya istis'abul atiyah. Tuh merasa ya berat tuh memberi tuh orang pelit begitu. Ya makanya kita udah nggak usah hitung-hitungan. Kalau sodako kasih aja. Itu orang yang berani sodako Pak, rezekinya semakin berkah, semakin berkah. Tapi kalau main hitung-hitungan mulu, ya udah ada repot. Ya, ini kita ya dijelaskan. Ya Rasulullah bilang begitu. Wakila dan dikatakan man a'tal ba'da fahuwa sakhir. Siapa yang ngasih separuhnya itu udah dermawan. Wa man a'tal aksar, siapa yang memberikan lebih banyak dari separuh fahuwa jawadun, itu namanya jawad. Jadi ada sakhi, ada jawad. Bedanya apa? Kita punya uang 100.000, ngasihnya 50.000, itu dermawan. Kalau kita punya uang 100.000, ngasihnya 70.000, namanya jawad. Nah, begitu ya. Wa man athara ghairahu, dan siapa-siapa yang lebih mengutamakan yang lainnya fahuwa mu'sirun, maka dia namanya isar. Isar itu orang yang lebih mengutamakan kepentingan buat orang lain. Ya, dia kagak pikirin dirinya, tapi diutamakan buat orang lain. Wa man lam yabzul syai'an, dan siapa yang tidak pernah memberikan sesuatu sedikit pun sama orang fahuwa bakhilun, itu namanya pelit, medit, pantat kuning. Ya, itu begitu. Kagak mau ngasih. Ya, sedikit pun kagak mau syai'an, sedikit pun gak mau ngasih. Fahuwa bakhilun, maka dia orang yang namanya pelit. Zakara zalika fi syarhil kaukabi, yang menjelaskan itu ya terdapat di dalam kitab Syarhil Kaukab Al-Waqan. Nah, nanti baru wala pazzo. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari orang mana Leduk, dia nanya mengenai sholat tahajud yang dari pusat terakhir. Bolehkah sholat tahajud jam 11 setelah bangun tidur? Jam 11 siang atau jam 11 malam? Oh iya, takutnya siang. Iya. Ya, jadi sholat tahajud itu Bapak Saudara, dan khususnya yang bertanya tuh, yang dilarangan, yang bertanya mungkin dia ikut ya pengajian secara online. Nih Pak Haji Sayan, Saudara, alhamdulillah yang ngaji banyak, bukan di Al-Ittihad aja. Bahkan ada yang dari Mekah ngaji juga. Ya itu dari mana-mana banyak tuh yang pada ikut pengajian kita. Nah seperti itu. Ini pertanyaan dari ya saudara kita di larangan. Ya, jadi kalau ada orang udah tidur, ya habis sholat isya tidur, ya kemudian bangun jam 11, ya dia sholat sunnah tahajud namanya, ya namanya tahajud. Kalau dia belum sholat isya, di sholat isya, habis sholat isya di sholat sunnah, itu tahajud juga. Ya, jadi
setiap ya sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari setelah dia tidur maka disebut sholat tahajud. Kalau belum tidur belum tahajud namanya. Kita dari jam 9, jam 10 belum tidur, jam 11, jam 2, jam 3 belum tidur, kita sholat sunnah bukan tahajud. Mungkin kita sholat hajat, kita sholat istikharah, apa aja, tapi itu belum disebut tahajud karena belum tidur. Tapi udah tidur walaupun cuma 15 menit tidur, 30 menit tidur, 1 jam tidurnya di malam hari, nah kita bangun, kita sholat sunnah, namanya masuk sholat tahajud. Nah begitu. Jadi sudah dikategorikan sholat tahajud. Begitu ya. Nanti baru kita lanjutkan wal fazon dan seterusnya. Ya wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa li kafatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.